jamaah. Ye, oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dengan tema yang luar biasa yaitu ketika rumah tangga no drama-drama. Waduh. Seru, kita tadi udah belajar tentang komunikasi dan apa sih? Komunikasi dan kejujuran. Kejujuran. Jadi kejujuran penting banget dalam rumah tangga, betul ya sayang ya? Komunikasi juga penting sayang, jangan dilupain. Komunikasi betul. Kadang-kadang suami kan nggak bisa ngebaca nih, istri itu Berarti sebenarnya gak pengen. boleh kode-kode sebenarnya. Nih ibu-ibu ingat ya, gak boleh kode-kode. Baik, sekarang kita punya apa sayang? Sekarang kita ada VT, jadi ada video yang tentang Pak Sutri masih serumah dengan orang tua. Wah, oke, kita lihat ini dia. Iya kita jadi kalau ngomong harus bisa. Beb, kita lihat tadi kan Beb ya, karena mungkin serumah sama orang tua. Jadi kalau mau ada sesuatu yang mau dibicarakan bisik-bisik gitu ya. Ya karena mungkin ada aja cobaannya tapi gak bisa all out gitu ya. Jadi kalau ngomong harus bisik-bisik dong. Beb, kita mau tanya, kalau ada rumah tangga yang masih serumah sama orang tua. Baik. Nah gimana nih sebagai suami misalnya supaya nggak memihak Beb. Nggak terlalu memihak ke istri, nggak terlalu memihak ke suami, ke orang tua. Orang tua, bagaimana sikap terbaik Beb? Baik, Silakan Beb. Kan Habib. ya makasih banyak. Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan juga para guru yang sedang menonton, para pemirsa di studio maupun juga di berbagai daerah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi kita lihat di VT tadi, ya, contoh berantemnya berbisik-bisik. Tapi intinya begini. Yang pertama dan paling utama adalah hendaknya kita memahami sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau sudah menikah sunnahnya adalah tidak bersama dengan orang tua. Saya ulangi, di antara sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalau sudah menikah tidak serumah dengan orang tua. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak perempuan, ya, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummu Kulthum yang menikah dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Setelah menikah keluar dari baginda Nabi SAW tinggal dengan suaminya. Nabi SAW memiliki putri juga Sayyidatina Fatimah Zahra, ya, radhiyallahu anha wa ardhaha, yang juga ketika sudah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, karamallahu wajhah, juga kemudian berpisah keluar dan juga berumah sendiri. Begitupun juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki anak, ya, ada Sayyidatina Asma, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya setelah menikah keluar dari rumah orang tuanya. Sayyidina Uthman bin Affan memiliki anak Abdullah bin Umar, itu juga setelah menikah berpisah. Sayyidina Abbas begitu juga punya anak Ibnu Abbas menikah. Jadi ini yang pertama dan utama saya ingin sampaikan. Kecuali kalau ada udzur. Misalnya apa, orang tuanya sakit, dia belum mampu misalnya ngontrak dan sebagainya. Nah itu dalam keadaan seperti itu namanya uzur syar'i, boleh bersama orang tua. Di antara hikmah kenapa harus di luar tidak bersama orang tua adalah supaya menghindarkan suudzon di antara mertua dengan anak perempuan atau dengan anak laki-laki dengan mertuanya dan begitu seterusnya. Tiap orang itu punya bi'ah, punya lingkungan, punya pendidikan dari sejak kecil yang berbeda. Ketika kemudian dia di dalam satu lingkungan yang tidak sama dengan lingkungan dia, maka ini akan mengakibatkan adanya masalah. Nah oleh sebab itu maka itu nomor satu. Yang kedua, hendaklah bersikap adil walaupun terhadap keluarga dekat kita. Seorang suami ketika dia sudah punya istri lalu kemudian ada permasalahan dengan orang tuanya, maka hendaknya dia adil. Fa'dilu walau kana dha qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersikap adillah walaupun terhadap keluarga dekat. Suami harusnya mengetahui bahwa selain dia adalah anak ibunya, dia juga punya istri yang merupakan pasangannya, belahan jiwanya, yang juga punya hak. Ya. Seorang istri juga harus memahami bahwa suami itu bukan miliknya sepenuhnya, dia juga punya ibu. Surganya suami adalah pada ibunya. Kalau masing-masing memahami tugas pokok dan fungsinya, maka rumah tangga itu akan benar. Yang ketiga, orang tua juga harus memahami anaknya itu punya belahan jiwanya. Punya orang yang dia tanggung jawabi. Jangan kemudian dianggap seperti anak kita dulu. Mau diatur, mau disuruh, mau diapa. Kalau misalnya dia sudah menikah,
dia juga punya kewajiban. Kalau semuanya dipenuhi, aman. Masya Allah. Boleh tepuk tangan Ibu untuk Habib ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi gitu ya Habib ya. Adil. Ini. Adil. Penting bisa Terhadap adil. Penting bisa adil. Baik, terima kasih ya Habib buat ilmunya. Nah, giliran saya nih. Ini dia. Di sini kita nih seru banget karena banyak treatmentnya. Itu dia ya. Sekarang kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Bertanya, kami menjawab. Nah, Mau pilih bapak-bapak, tapi jangan dulu ya Pak. Saya rahasiain buat bapak-bapak. Saya silakan Ustaz. Silakan. Sisi kanan ya. Yes. Izin. Nah, ibu aja. Berdiri Bu, Ibu. Silakan lihat. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Mulyani dari Masjid Taklim Muslimat Gedokan Sayang Taruk Tegal. Tepuk tangan dulu. Ibu saya mau nanya. Bisa kan? Bisa kan? Bu saya mau nanya. Apa yang suami ibu lakukan kalau ibu suka main drama-drama? Terus banyak permintaan sama suami. Apa yang suami lakukan terhadap ibu? Ya kalau minta, Nggak apa-apa. Ayo, suami lagi nonton. Uang belanja Bu? kalau minta belanja uangnya kurang, dikasihnya sedikit gitu, gimana Pak Ustadz? Gimana? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Waduh. Ya udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. ibunya waalaikumsalam, kita jawab apa? Baik, silakan Silakan, Ustaz. Ustaz. Gimana tuh Ustaz Ibu Sri? Terima kasih Bu Sri ya. Izin Habib dan Musasam dan dua sejoli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat satu hal buat kita, berterima kasihlah kepada pasangan yang senantiasa memberikan semangat hidup buat kita. Tepuk tangan dulu dong. Seburuk-buruknya suami, dia adalah suami ibu. Betul tidak? Seburuk-buruknya dia adalah istri bapak ya. No drama-drama. Nah gimana nih Ustadz? Kalau ada istri banyak dramanya. Bahkan menyusahkan suami yang telah berjuang untuk istri. Ketahuilah di dalam Islam, dalam rumah tangga ada namanya nuzus. Pembangkangan. Tuh 2, 3. Pembangkangan. Apa itu pembangkangan? Seorang istri atau melawan suami. Itu namanya nusus. Pembangkangan. Sementara istri harus taat. Dengerin. Istri harus suami harus sabar. Ulang, camkan ini. Istri harus suami harus dari atas ke bawah harus sabar. Dari bawah ke atas taat. Atasan ke bawahan sabar. Bawahan atasan taat. Murid ke guru taat. Guru ke murid sabar. Paham? Paham sampai di sini? Jamaah. Jangan pernah menyusahkan suami. Barang siapa istri menyusahkan suami di atas kemampuannya, minta uang belanja yang suaminya tidak bisa kasih. Hati-hati. Hati-hati, barang siapa suami meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami, maka akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Yang tahu ukuran kemampuan suami siapa? Istri. Ulangi, yang tahu kemampuan suami siapa? Maka ukuran itu ibu harus tahu. Kayaknya suamiku gak bisa penuhi deh. Jadi jangan nyusahin suami. Ya. Jangan nyusahin suami. Jangan nyusahin suami. Nah, kalau Ica, Ustaz. Ica enggak ya? Enggak, Ica kalau uang belanja kurang dia nggak pernah marah, Ustaz. Cuma WhatsApp aja. Enggak juga sih. Tadi kangkung belum dibeli nih. Ada yang bagus sebenarnya. Gimana, Kalau Ustaz? ibu merasa kekurangan,
berdoa mintanya sama Allah di telinga suami. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz ya. Ustadz Maulana. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz ya. Wah, Icanta berdoa di samping ya. Ya Allah. Baik, kita sekarang masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, siapa yang mau curhat? Semua ibu-ibu pasti Mana yang mau curhat? Wah, banyak. Ica mau curhat? Nanti ya, di Nanti rumah aja nggak ya. boleh ya? Kita ke Oke. sebelah kanan dulu nih. Kita akan siapa? Saya tunjuk deh. Ibu Yang yang mau curhat. Ibu boleh Bu? Boleh ke tengah sini Bu? Nah, sini Bu. Kita curhat nih sama Ustadz. Ibu. Kita panggil Habib Nabil dan juga Ustadz Syam. Boleh ke tengah. Silakan Ibu, boleh perkenalkan namanya. Ibu. Silakan mau curhat apa sama Habib dan Ustadz Syam. Silahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu Bu, santai. Bener Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu siapa? Nama saya Sugiyarti Ibu Sugiyarti Dari dari mana? Dari Tegal? Tegal. dari Tegal. Baik, Ibu apa yang mau ditanyakan ke Ustadz atau ada yang mau dicurhatkan? Silakan. Silahkan. Saya mau curhat Pak Ustadz. Gini, suami saya udah meninggal. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Siap. Terus yang punya utang sama bapak itu nggak ada kabar apa-apa. Jadi suami Ibu sudah meninggal. Tapi ada Ada yang memiliki hutang ke? Oh, ke suami. memiliki hutang ke suami Ibu ya berarti ya. Nggak ngasih kabar apa-apa. Makanya boleh dipakai Ibu mic-nya? Boleh diceritakan? Iya, oke. Apalagi Ibu yang mau Ibu sampaikan? Iya, saya gimana? Oh, apa yang mesti Ibu lakukan ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Bib, bagaimana kira-kira Bib ya? Iya, baik. Ustaz Syam dulu nanti saya. Boleh Habib, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama saya mendoakan Ibu Sugiyarti yang mudah-mudahan suaminya diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Ibu diberikan kesabaran, keteguhan ya. Tanpa suami tetap kita istiqomah di jalan Allah. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan tadi suami punya hutang, lalu kemudian ibu yang ditagih gitu maksudnya. Enggak, maksudnya saya orang punya utang sama bapak. Sama suami. Iya, Oh. Oh, berarti Terus bukan ibu suami harus hutang bagaimana? ya? kan. Oh Ibu mau nagih apa gimana gitu Ibu maksudnya Ya, ya? ibu mau nagih, cuman Oh, iya. nggak ada Nggak ada kabar. nggak ada kabar apa-apa, cuman ini itu kayak gitu. Tapi masih bisa dihubungi. Ya kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak. Oh begitu Bib. Iya baik, jadi orang punya hutang sama bapak almarhum, artinya ibu dan keluarga tuh punya piutang sama dia, bagaimana? Kalau kita istilahnya ingin menagih itu adalah hak kita. Tagih sekemampuan kita. Kalau orang tidak mau bayar terus itu urusan dia nanti sama Allah, dia pasti akan diazab sama Allah. Dia tidak mau bayar hutang, dia punya kemampuan, maka itu di dunia di akhirat nanti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita nagih, ya. Bahwa dia seperti apa, urusan dia sama Allah tapi kita tagih nomor satu. Kalau kita dalam keadaan tidak begitu membutuhkan, orang itu bahkan miskin dan sebagainya, saran saya dimaafkan. Ya, kenapa? Orang yang punya piutang sama orang, dia mampu menagih, tapi karena dia punya kemampuan dia tidak meminta sama itu, maka sama Allah nanti akan dibebaskan daripada masalah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Saran saya itu Bu, mungkin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ustaz Syam silakan ditambahkan. Ibu sudah kabarin beliau. Udah, Apa jawabannya? jawabannya ya ntar kalau ada rezeki gitu. Oh berarti beliau memang mau bayar, tapi belum ada memang. Iya, tapi janji-janji terus. Kalau memang tidak ada memang ya mau gimana lagi gitu. Jadi siapa namanya almarhum? Munir. Almarhum Munir ya suami ya. Buat siapapun yang punya hutang sama almarhum Munir, subhanallah, kalau kau punya sesuatu lalu kau tidak membayarnya, itu terhitung
tetap hutang di mata Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi jangan disepelekan. Banyak juga orang begini, dia mementingkan kalau almarhum punya hutang tolong disampaikan. Disampaikan, tapi giliran almarhum punya piutang tidak disampaikan, subhanallah. Jadi jangan kira setelah yang kita tempati berhutang ini meninggal dunia selesai urusan. Tidak selesai urusan itu. Sampai di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai di pengadilannya Allah nanti itu akan ditagih. Bahkan itu jadi tabungan akhiratnya almarhum nanti. Makanya disebut wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ibu kalau memang dia tidak punya uang, maka ibu boleh kasih tambahan waktu membayar. Kalau sudah memang jatuh tempo, oh kelihatan memang dia agak susah orangnya, masih susah, kerjanya juga belum dapat, ibu tambahin waktunya. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum, seperti yang disampaikan tadi Habibana, kalau memang ibu memang kuat, maka ibu ikhlaskan, ibu anggap sedekah, itu menjadi pahala yang mengalir untuk almarhum tadi. Tapi kalau ibu juga mau umumkan di sini, panggil orangnya, tolong bayar gitu, jangan, tapi jangan sebut namanya. Makanya bilang aja, buat yang punya hutang sama almarhum suamiku, tolonglah saya juga lagi butuh, janda nih gitu. Lagi butuh gitu, subhanallah. Baik ya Ibu Sugiyarti, terus sabar, terus kuat. Tapi berdoa terus ya, itu juga nggak boleh putus ya Bib ya Ustadz ya. Selalu berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kami bantu doa juga. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Ibu, diberikan kesabaran terus ya Bu ya. Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan yang punya piutang bisa membayarkan dengan baik ya. Insya Allah. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah dengan tema ketika rumah tangga no drama-drama. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.